Shalom semuanya. Hari ini saya coba membuatkan video ya, walaupun video apa adanya gitu ya. Cuma saya berpikir bahwa mungkin saja ada beberapa orang di luar grup WA yang bersedia untuk mendengarkan sharing kita gitu ya. Jadi saya pikir sekali jalan membuatkan rekaman biasa di grup WA, saya buatkan saja videonya gitu ya. Nanti saya akan bagikan juga rekamannya ya, rekaman biasa ini saya buatkan rekamannya di handphone yang satu lagi, lalu saya rekam juga video untuk dimuat di YouTube gitu ya. Sayang juga channelnya kalau dianggurin gitu ya. Nah, jadi kali ini saya juga akan berbagi rema ya. Saya akan berbagi rema yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan. Nanti saya akan bagikan. Tetapi saya juga mau sampaikan ya bahwa terkait dengan imbauan dari saya ya, supaya kita ke depan menjadikan komunitas ini sebagai rumah doa. Nah, maka saya juga mau membagikan beban yang sama kepada kita perihal salah seorang oknum hamba Tuhan yang menjadi pembicaraan banyak orang sekarang gitu ya. Tentu saya tidak tega dan tidak bersedia untuk menyebutkan nama dari oknum hamba Tuhan tersebut gitu ya, karena bagi saya, sekalipun beliau bukan oknum hamba Tuhan gitu ya, tidak elok rasanya menyebutkan nama seseorang yang sedang menjadi bahan pembicaraan gitu ya. Dan terlebih kalau beliau hamba Tuhan gitu ya, memang juga tidak luput dari salah gitu ya. Nah, dan saya perlu garis bawahi di sini bahwa saya tidak sedang bermaksud membela beliau gitu ya, siapa juga diri saya gitu ya, dan seolah sepakat dengan apa yang dilakukan oleh beliau, bukan. Tetapi ketika saya menyaksikan video tentang beliau ini dan saya renungkan gitu ya, bahwa apa yang beliau alami itu hari-hari ini adalah perkara yang tidak ringan gitu ya. Saya sendiri pernah alami orang di media sosial menyerang diri saya, sekalipun tentunya skala yang kecil ya, setara dengan diri saya yang memang juga hanya dikenal oleh segelintir orang. Tetapi yang saya mau katakan adalah bahwa saya bisa merasakan sedikit daripada ketertekanan beliau dan keluarga beliau ketika menjadi bahan pembicaraan dari netizen gitu ya. Ya memang sih ada kurang eloknya ketika kita menjadikan mimbar Tuhan bukan fokus pada berita keselamatan gitu ya, tetapi kita tidak berhak untuk menghakimi siapapun ya, biar Tuhan yang melihat ini semuanya gitu ya. Satu hal yang saya mau katakan adalah bahwa tadi saya katakan ketika saya menyaksikan berita ini gitu ya di YouTube, hati saya itu prihatin gitu ya. Hati saya itu prihatin melihat
ini semua gitu ya. Karena mestinya mimbar Tuhan dipakai untuk menyampaikan kebenaran sejati dan ya menyampaikan kebenaran, menyampaikan Injil keselamatan gitu ya. Nah, tetapi kita yang sudah tahu kebenaran dan mau menghidupinya tidak lantas ikut terlibat seperti orang-orang yang memberikan komentar di luar sana yang kemudian menyudutkan, menyerang, bahkan mengata-ngatai hamba Tuhan. Nah, disinilah kita bisa melihat bedanya orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, dan yang tidak. Orang kalau hidup di dalam kebenaran, dia tidak akan mencemplungkan diri terlibat dalam komentar-komentar yang tidak membangun, mencela, menyerang orang lain, terlebih oknum hamba Tuhan gitu ya. Dan juga keprihatinan saya adalah kalau kita mengerti bahwa salah satu senjata si jahat untuk membuat banyak orang tidak tertarik dengan kebenaran adalah salah satunya dengan memakai orang-orang baik yang orang-orang di luar Tuhan untuk untuk blow up sebuah kejadian seperti ini. Akhirnya kan respons banyak orang menjadi negatif terhadap baik kekristenan, terhadap kelompok Kristen tertentu gitu ya, dan itu merugikan kerajaan Allah. Nah, saya kenal beliau ini sekitar 20 tahunan yang lalu, dan saya mendengarkan khotbah pengajaran beliau di salah satu stasiun radio swasta, stasiun radio Kristen di Tangerang, di mana kita pernah bersiaran di sana gitu ya. Dan tentunya memberikan berkat ya, pengajaran bagi banyak orang gitu ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa apa yang terjadi sekarang itu menyebabkan kerugian pada kerajaan Allah gitu ya. Ada kemudian orang Kristen yang pro kontra, bahkan terhadap kebenaran menjadi apatis gitu ya. Nah, yang saya mau katakan kepada kita adalah sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa supaya kita berdoa kepada raja-raja, kepada pembesar, kepada orang-orang kudus ya, itu yang kita mau lakukan. Ya, mungkin di dalam panduan doa grup WA itu nggak mesti ditulis, tapi yang saya mau katakan adalah seperti gerakan kita hari-hari ini, bahwa kita menjadi rumah doa. Yuk terbeban untuk mendoakan hal yang seperti ini. Doakan supaya Tuhan jamah beliau gitu ya, supaya menangkap kembali apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Karena selain saudara di dalam Tuhan ya, bahwa beliau itu mestinya bisa menjadi alat untuk pelebaran kerajaan Allah, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Nah, orang-orang kudus ya tentunya selain orang kudus, firman Tuhan juga meminta kita untuk berdoa kepada para pemimpin ya, pemimpin rohani. Walaupun beliau bukan pemimpin rohani yang langsung di atas kita ya, para hamba Tuhan, supaya mereka kembali kepada kasih mula-mula, kepada panggilan mereka, mengerti isi hati Tuhan, menangkap isi Tuhan. Karena bagi saya ya, memberitakan Injil keselamatan itu lebih penting daripada hal-hal yang lain gitu ya. Kadang saya berpikir bahwa ini saya tidak sedang fokus pada oknum hamba Tuhan ini ya. Kalau saya perhatikan ya, selain oknum hamba Tuhan yang saya maksudkan ini, ada juga beberapa oknum hamba Tuhan
yang pakai mimbar untuk menyerang sesama hamba Tuhan lain. Bahkan yang lebih banyak lagi adalah banyak YouTuber yang tidak punya motivasi yang benar, kemudian melipat gandakan pemberitaan ini dengan membuat video-video seperti ini dengan judul-judul yang lebih membuat orang penasaran gitu ya. Untuk blow up berita seperti ini akhirnya tidak mendatangkan sesuatu yang baik bagi kerajaan Tuhan. Nah, di sini kita harus berdiri. Kita harus punya hati yang berbeda, karena ya saya percaya bahwa Tuhan Yesus menangis dengan fakta ini gitu ya. Harusnya tubuh Tuhan itu, termasuk para hamba Tuhan itu menjadi satu untuk berdoa supaya kerajaan Tuhan datang di bumi. Tuhan tidak mau ada perpecahan. Tuhan mau ada kesatuan. Di dalam kesatuan ada kuasa yang lebih besar gitu ya. Jadi kita berdoa, doakan beliau, karena tadi saya katakan itu tentunya sangat membawa kesesakan ya, menekan jiwa mereka gitu, apalagi kalau mungkin anak-anaknya mendengarkan pemberitaan itu gitu ya. Kita walaupun seperti itu melakukan kesalahan, kita berdoa supaya penghiburan Roh Kudus turun atas beliau, kemudian ini menjadi pelajaran yang berharga. Kita tidak ikut-ikutan nimbrung untuk mengata-ngatai orang lain, apalagi hamba Tuhan gitu ya. Jadi sejalan dengan arahan saya, imbauan saya untuk kita menjadi rumah doa, kita nggak pantas untuk, dan bukan kehendak Tuhan untuk kita ikut mencibir, mencela orang itu. Itu bukan hak kita menghakimi, bukan, tetapi justru mendoakannya. Kata firman itulah yang berkenan kepada Tuhan gitu ya. Ya, kiranya apa yang saya bagikan ini di awal sharing ini menjadi dorongan buat kita untuk berdoa, karena saya berdoa untuk itu gitu ya. Bahkan hal kecil ketika saya lihat seperti ada seorang penyanyi rohani yang berpulang gitu ya, saya dengar beritanya bagaimana kakaknya juga dipanggil gitu ya. Kita yang udah di dalam Tuhan itu pasti nggak usah dikomando, pasti terbeban untuk mendoakan ya kan. Itu juga yang saya katakan kan, yuk kita mari saling mendoakan baik orang-orang, mulai dari orang-orang yang kita kasihi, orang-orang dalam komunitas kita, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk pemerintah ya. Itu yang kita mau kerjakan, tidak ikut dalam komentar-komentar yang justru menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Maksudnya adalah dari komentar itu kita bisa lihat ini orang ya, dia mungkin ngaku Kristen gitu ya, tapi komentarnya itu yang mencela, yang mencibir gitu ya. Itu bukanlah perkataan yang suci. Itu bukan perkataan yang suci. Itu adalah perkataan orang yang memang sedang marah gitu ya. Sama seperti juga ya, ada oknum hamba Tuhan lain lagi. Ini bukan sedang ngomongin gitu ya. Kadang-kadang beliau ini ya memang menyatakan kebenaran, tapi ada satu video beliau yang rasanya ini tuh si iblis sedang pakai beliau dengan senjata kemarahan untuk pengen menyerang hamba Tuhan yang lain gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu perkataan yang baik hanya keluar daripada hati yang baik, perkataan yang suci hanya akan keluar dari hati yang suci gitu. Jadi kita bisa lihat dari komentar-komentar itu, katanya orang Kristen tapi mengata-ngatai hamba Tuhan atau perkataan yang tidak membangun. Nah, di situ bisa kita lihat orang Kristen yang sudah mengalami Tuhan, yang lahir baru dan yang belum. Tetapi saya mau katakan kita harus berbeda. Kita harus mengambil langkah yang berbeda. Kita harus mendoakan mereka, dan itu yang berkenan kepada Tuhan gitu ya. Nah, itu pengantar dari sharing
kali ini. Tetapi yang saya mau bagikan juga dari Rema adalah tadi pagi saya baca di 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ke 10. Tetapi di Alkitab ini 2 Korintus 5 ini digabung sama 2 Korintus 4 di ayat yang ke-16 sampai ke-18. Makanya tadi saya sempat agak bingung baca gitu ya. Nah, judulnya itu jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut gitu ya. Nah, tadi pagi ketika bangun doa gitu ya, saya langsung aja bilang sama Tuhan, Tuhan kok gak kayak dulu lagi ya, gak kayak dulu lagi yang kondisi atmosfernya itu enak gitu ya, anteng gitu ya, enggak lagi seperti itu. Kita betul-betul dalam perjuangan untuk mempertahankan iman, pengharapan kepada Tuhan gitu ya. Dan jawaban Tuhan merespons dari firman-Nya ya. Judulnya adalah jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat 16 dari 2 Korintus 4. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia batinia kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, jadi kita harus memiliki prinsip yang sama. Kita harus, ini bahasa saya nggak nyalain AC di dapur gitu ya. Nah, jadi kita harus memiliki konsep yang sama, memiliki pemahaman yang berbeda, mindset yang sama, bahwa sepanjang kita berada di dalam jalan kebenaran, Tuhan izinkan kita mengalami kesesakan, penderitaan, kesukaran, kesulitan hidup. Kita harus memandangnya itu sebagai kepercayaan, ya, bahkan kekurangan. Asal kita di dalam Tuhan, kita harus memandang itu sebagai kepercayaan, karena belum tentu semuanya mampu untuk menghadapi itu. Paulus berkata bahwa itu justru akan mengerjakan penderitaan, kesukaran, kesesakan, kekurangan, mungkin sakit penyakit. Pokoknya semuanya keluhan, kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi, itu akan mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Jadi ini menjadi penghiburan bagi kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau kita mengerti kebenaran, maka kita tidak akan pernah berputus asa. Ayat 1 dari 2 Korintus 5, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4, sebab selama masih di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Ya kan? Sama ya. Kita masih ingat apa yang saya katakan kemarin. Ini bukan persoalannya masa sukar secara perekonomian. Iya, tentu ada salah satu penyumbangnya di situ. Tetapi yang lebih berat adalah atmosfernya. Ya, bagaimana kita mengeluh karena rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ya kan, itu yang kita rasakan. Kapanlah cepat-cepat misalnya semua ini berakhir, pengangkatan terjadi, ketemu Tuhan di surga gitu ya. Kita pengen lepas daripada kesesakan ini.
Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan terancam. Ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan dari segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, itu adalah sebuah kasih karunia. Kalau kita di dalam Tuhan tapi mengalami kesesakan, mengalami tekanan, mengalami kesukaran, mungkin penderitaan, itu adalah kasih karunia. Dan Tuhan yang merancangkan itu, dan kita harus tahu tadi bahwa semua itu akan mengerjakan di dalam kita balasan yang melebihi penderitaan, kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi. Ayat 6, yuk kita perhatikan ini. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Jadi sikap apa yang kita harus ambil adalah harus tabah. Bertekunlah dalam doa, sabar dalam segala penderitaan. Karakter kita yang harus dibangun di sini, ketabahan, kesabaran. Ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat 8, tetapi hati kami tabah. Diulangi lagi, tabah, ya. Yang pertama tadi ayat 6 dikatakan harus tabah, kemudian ayat 8 dikatakan tapi kami harus tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik di dalam tubuh maupun di dalam luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Ya, jadi ketika tadi saya katakan bangun pagi mau doa, itu berat sekali. Berat sekali, harus berjuang untuk membangkitkan iman. Itu salah satunya, karena menghampiri Tuhan harus pakai iman, gak pakai perasaan. Lalu mulai membangkitkan roh gitu ya, dan menjangkau Tuhan. Tetapi kekuatan tiap persekutuan kita dengan Tuhan, ya seperti yang saya lakukan pagi, minta menghampiri tahta karunia, kasih karunia Allah untuk mendapatkan kekuatan baru. Sampai kemudian tengah hari saya berdoa lagi, kemudian dari tengah hari sampai malam hari, demikian saya harus lakukan setiap hari. Dan harus ingatkan diri kita bahwa sikap kita harus sama seperti Paulus. Kita harus memiliki sikap yang tabah. Dan sepanjang kita di dalam Tuhan, bahwa apapun yang kita alami itu akan mengerjakan bagi kita kemuliaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan itu. Jadi jangan menjadi lemah, dan jangan cari kok kayaknya gini, kok kayaknya ikut Tuhan dengan cara kayak gini, udah puasa, doa, semuanya gitu-gitu aja gitu ya. Kita mau cari sesuatu yang kelihatannya ya bombastis lah, kelihatannya kayak apa ya? Ya sama kayak ajaran itu ya, ajaran Kristen progresif itu ya. Seperti orang yang mau cari jalan sendiri gitu. Padahal firman Tuhan katakan pada kita, tabah, jalanin, tabah, sabar. Ya, itu akan mengerjakan kemuliaan bagi kita. Bukan kemudian mencari-cari hal-hal yang kelihatannya, oh ini loh lebih wow gitu ya. Enggak. Alkitab bilang, dan Paulus katakan, aku harus menjadi teladan. Aku harus menjadi teladan dalam ketabahan. Ya, ada kata keteladanan. Ya, jadi Paulus ada juga salah satu ayat dikatakan bahwa kami harus menjadi teladan. Kita juga harus menjadi teladan. Jadi
kita baca firman itu udah langsung selesai, enggak. Selain perubahan karakter, ketaatan, juga bagaimana kita memiliki sikap dan perilaku yang betul-betul berbeda. Ketika kita menghadapi kesulitan, mengucap syukur. Kita harus semakin berserah dan mengandalkan Tuhan. Dan inilah yang menjadi proses yang saya pahami untuk menjadikan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi selain pesan yang pertama untuk kita menjadi menara doa banyak berdoa. Lalu kemudian juga kita jangan menjadi patah semangat dalam menghadapi hidup ini. Sebagaimana diteladankan oleh Paulus, jadilah tabah. Katakan pada diri kita sendiri, tabah. Karena kita harus ingat juga ayat firman Tuhan yang lain yang berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi itu nggak melebihi kekuatan kita. Apalagi kalau kita mengenakan kekuatan Kristus, kita akan bisa bertahan. Ya, dan kiranya sharing ini menjadi motivasi buat kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, tidak mencari cara-cara lain, tinggal diam saja di hadirat Tuhan, dan kita juga jangan sampai terpancing terlibat dengan mencela atau ikut-ikutan nimbrung untuk konten yang tidak membangun di luar sana, gitu ya. Kiranya apa yang saya bagikan ini menjadi berkat rohani buat kita. Tetap bersemangat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.